Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui aturan di kebun binatang. 2. Peserta didik dapat mengetahui hewan berdasarkan tempat hidupnya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Seperti apa? Mari kita simak. Hewan termasuk benda hidup atau disebut juga makhluk hidup. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan, ada pula hewan liar. Hewan peliharaan, hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia, sengaja dipelihara untuk diambil manfaatnya. Contohnya seperti ayam dan angsa dipelihara untuk diambil telur dan dagingnya. Sapi dan kambing dipelihara untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Kuda dipelihara untuk diambil tenaganya untuk menarik gerobak. Burung dimanfaatkan suaranya atau bulunya sebagai hiburan. Selanjutnya, hewan liar. Apa itu hewan liar? Hewan yang hidup di darat dan di air yang masih memiliki sifat liar. Hidup bebas di alam maupun dipelihara manusia. Contoh hewan liar: gajah, harimau, singa, buaya, ular, orang utan, kijang, kuda nil, komodo, dan berbagai jenis burung lainnya. Kita dapat melihat hewan liar dengan begitu dekat di kebun binatang. Tapi kita harus hati-hati supaya tidak mengganggu hewan yang ada di kebun binatang. Anak-anak, siapa yang pernah ke kebun binatang? Tahukah kalian jika berkunjung ke kebun binatang ternyata ada aturan yang harus dipatuhi? Seperti apa aturannya? Aturan di kebun binatang. Yuk kita simak. Yang pertama, jangan kejutkan binatang. Karena binatang jinak sekalipun akan menyerang jika merasa terancam. Yang kedua, jangan ganggu binatang ketika mereka sedang tidur. Binatang akan kaget dan akhirnya mengamuk jika kita ganggu. Yang ketiga, jangan terlalu dekat dengan kandang. Karena kita tidak pernah tahu binatang itu apakah sedang sakit, sedang baik, atau sedang lapar. Maka dari itu, jangan terlalu dekat dengan kandang supaya kita tidak kena cakar atau diserang binatang. Selanjutnya, memberi makan pada hewan. Jadi kita tidak boleh memberi makan pada hewan karena makanan hewan sudah ditentukan dan diberikan pada jam tertentu. Selanjutnya, jangan melempar benda apapun ke dalam kandang seperti batu, botol, uang logam, karena bisa mengganggu dan melukai hewan. Selanjutnya, yang terakhir, jangan mengotori kandang atau lingkungan sekitar kandang. Kandang yang kotor akan menimbulkan penyakit bagi binatang yang ada di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, jika di kebun binatang harus buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Tahukah teman-teman jika hewan dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan tempat hidupnya? Yang pertama, hidup di darat, hidup di air, dan hidup di darat dan di air. Contoh hewan hidup di darat: contoh hewan hidup di air.
contoh hewan hidup di dua alam, yaitu air dan darat.